dengan berbagai macam bahar untuk mengungkapkan kelemahan dan kehinaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dibaca sangat senang kita mendengarnya, kadang-kadang sangat menyentuh perasaan, karena yang namanya syair itu dari syu'ur perasaan. Dia terungkap juga dari perasaan yang sangat-sangat sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh penyair itu dalam kata-katanya, sehingga ini akan membuat Allah menjadi sangat-sangat senang. Makanya para aulia, misalnya Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tadwirul Qulub, di situ ada beberapa bait syair untuk memuji Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan tawassul. Diungkapkan dalam nazam beliau itu yang kasidahnya kasidah kaf yang dipakai kaf semuanya kasidah itu. Nah, di situ dia mengungkapkan tawassulnya para nabi sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, bertawassul untuk minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi rasul itu bertawassul. Itu terdapat di dalam kitab Tadwirul Qulub yang membicarakan tentang tauhid nubuwah, yaitu di mana salah satunya nabi kita yang diungkapkan kemuliaan-kemuliaan beliau, lalu disusullah sebuah kasidah yang begitu indah oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, ini para aulia juga begitu, para ulama-ulama lain begitu, termasuk beliau ini Imam Ibnu Athaillah dalam munajatnya yang mempergunakan kata-kata yang sangat indah. Itu memang sengaja adalah untuk merayu Allah, agar Allah pun terayu oleh hambanya yang sedang membutuhkan pertolongannya, sehingga di saat itu seorang hamba sangat menonjolkan kebaikan-kebaikan Allah dan juga menonjolkan kelemahan-kelemahan dirinya sebagai hamba. Allah yang memiliki kebaikan semacam itu sangat pantas untuk mengangkat makom dan martabat orang-orang yang sedang merasa dirinya di hadapannya. Dan kehinaan perasaan di hadapan Allah Ta'ala ini adalah suatu yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Sebaliknya, kalau orang itu belum sudah menonjolkan apa? Menonjolkan keunggulannya di hadapan Allah, tetapi dengan nada yang tidak menunjukkan kerendahannya. Misalnya ada orang bertawassul dengan kebaikannya, misalnya itu bisa, boleh. Seperti halnya 3 orang yang terjebak di dalam pintu gua oleh batu yang besar. Ketika dia mau pergian, masing-masing bertawassul dengan kebaikannya terhadap dirinya, kebaikannya terhadap orang lain, kebaikannya juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika itu semua engkau anggap menjadi kebaikan hamba ya Allah, maka jadikanlah dia sebagai pertimbangan untuk membukakan kami ini pintu dari sumbatan batu yang besar itu. Maka dengan demikian dia terbuka sedikit demi sedikit itu batu, akhirnya mereka bisa keluar. Jadi artinya mengungkapkan kebaikan bukan suatu kesombongan, tapi sesungguhnya kebaikan yang diungkapkan ini sebagai bentuk pengabdian, bukan sebagai prestasinya, tapi pengabdian kepada Allah dan kepada sesama. Adapun kalau orang mengungkapkan kebaikan-kebaikannya bukan sebagai suatu pengabdian, tetapi adalah suatu apa? Suatu caranya untuk mempengaruhi Allah dalam bentuk kata-kata yang menunjukkan kesombongan. Dan katakan, coba kalau bukan saya yang menolong orang-orang yang kebakaran itu, ya Allah, mereka hambamu itu semuanya mati. Kalau bukan saya yang membantu orang-orang yang direndam oleh kebanjiran itu, ya Allah, kami mendatangkan itu dan ini, maka semuanya hamba bukan mati. Nah, sekarang kalau kau tidak berikan balasan kepada saya, berarti kau tidak pernah bisa membayar belas kasihan orang, tak pernah bisa membayar jasa hambamu. Ini akan menjadikan dia menjadi hina orang itu. Karena apa? Dia menonjolkan itu semua karena kesombongannya, bukan karena ketawaduannya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-ihsanu, maka kebaikan, la yanfa'u ma'al bughdi minka. Al-ihsanu, maka kebaikan itu, la yanfa'u, tidak akan bisa bermanfaat, ma'al bughdi minka, bersama kemarahan daripada engkau.
wal isaatu, dan kejahatan-kejahatan, la tadurru, tidak akan pernah berbahaya, ba'al hubbi minka, bersama kecintaanmu. Jadi sebesar apapun kebaikan yang dilakukan oleh hamba, tetapi Allah murka terhadap orang tersebut dengan suatu kesalahan yang sangat fatal misalnya, maka Allah tidak akan pernah melihat dia sebagai suatu kebaikan. Justru itu akan menambah murka Allah. Sebaliknya, sebesar apapun kejahatan yang dilakukan oleh hamba, oleh makhluk, tapi tidak akan mempunyai arti kalau dihadapkan dengan cinta Allah kepada hamba yang sedang melakukan perbuatan jahat itu. Wa sayati min munajatil mu'allif. Nah ini, jadi ada 49 atau 43 munajat di akhir kitab ini, yang susunan katanya memang kadang-kadang sangat-sangat indah kita dengar, kita baca dia. Itu caranya adalah untuk menunjukkan bahwa sang munaji yang sedang munajat itu merendahkan dirinya di hadapan Allah dan mengagung-agungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fi misli hadzal makna, yang mempunyai makna seperti makna ini, yang senada dengan ini. Qauluhu, ilahi wa Tuhanku, kam min ta'atin banaituha, berapa ketaatan yang setelah aku bangun akan dia, bahalatin sayyatuha, dan kelakuan yang telah aku sumbat akan dia, adama i'timadi alaiha, telah menghancurkan peganganku atasnya, adama i'timadi alaiha adlukan, telah menghancurkan peganganku atasnya oleh keadilanmu, bal aqalani minha fadluka, bahkan telah membantu akan aku daripadanya oleh karuniamu. Artinya begini, ada seorang yang sedang munajat mengatakan bahwa ketaatan yang begitu banyak saya lakukan ya Allah, kemudian begitu juga yang lain-lainnya telah hancur binasa kalau berhadapan dengan keadilanmu, tetapi saya memiliki suatu harapan bahwa dia akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kami karena mengharapkan karuniamu ya Allah. Nah, itulah makna daripada la sagirata idza qabalaka adluhu wala kabirata illa wajhaka fadluhu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala al-hakim, la amala arjalil qulubi. Kalau di matannya bukan lil qulub, la amala arjalil kabuli. Itu dari matanya di samping itu, di luar garis itu di sana. La amala arjalil kabuli. Kalau ini la amala arjalil qulubi, tidak ada amalan yang sangat memberikan harapan di dalam hati, bagi hati, min amalin, daripada sebuah amalan yagibu angka syuhuduhu, yang gaib daripada engkau kesaksiannya, wa yatakiru indaka wujuduhu, dan menjadi hina di sisimu keberadaannya. Ini kalau kita lihat di yang lil kabuli itu artinya tidak ada sebuah amalan yang lebih diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan sebuah amalan yang kita sendiri lupa untuk melakukan itu amalan. Artinya sudah kita lakukannya, sudah kita lupa, sudah nanti Allah yang menilainya. Allah yang menilainya. Kemudian ada amalan yang kita ingat-ingat dia, saya sudah buat ini, saya sudah buat ini, saya sudah melakukan itu dan ini. Justru amalan jahatnya dilupakan, amalan baiknya saja dihitung-hitung. Dia tidak pernah menghitung perbuatan jahatnya. Dalam hadis kan juga ada disebutkan semacam itu. Di antara tanda-tanda amal baik kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila setelah kita lakukan kita tidak pernah mengingat-ingat kebaikan itu. Tidak pernah kita ingat-ingat itu kebaikan. Kita langsung serahkan kepada Allah. Biarlah Allah sudah mengaturnya.
Di antara terampuninya perbuatan-perbuatan dosa kita apabila perbuatan dosa itu senantiasa menghantui kita, lalu kita didorong untuk bertobat. Sebaliknya, tanda daripada amal saleh itu tidak diterima dan tanda daripada kejahatan itu tak terampunkan apabila itu kebagusan itu yang kita ingatkan, kita hitung, justru itu saja yang kita ingatkan, membuat kita kadang-kadang berarti sudah banyak ini amal saleh saya. Kalau begitu tidak apa-apalah, sekarang saya tidur dulu, nanti sudah akhir waktu saya sholat, karena sudah betapa banyak perbuatan bagus saya. Jadi kalau sekarang ini saya coba untuk sedikit saja kurangi, kan tidak apa-apa kan. Toh yang lama ini sudah banyak. Akhirnya apa? Dia sudah mulai merasakan dirinya banyak kebaikannya, dan inilah nanti yang membuat orang itu menjadi diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak sadar meninggalkan kebaikan-kebaikan itu dengan alasan bahwa sudah banyak kebaikan yang ia lakukan. Begitu juga dia akan diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak pernah mengingat akan kejahatannya. Orang kan kemarin perbuatan dia yang kemarin kan kecil itu, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sekarang ini saya sengaja melakukan perbuatan jahat, ya Allah pasti akan mengampuninya. Terus ya begitu. Akhirnya terbiasa dia meninggalkan kebaikan dan terbiasa dia tidak merasakan berdosa atas kejahatan yang dilakukan. Ini orang istidraj. Dan istidraj oleh Allah, orang yang dihulurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan baik yang paling diharapkan oleh hati untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah suatu perbuatan setelah kita lakukan dia kita lupa dia. Sebaliknya, kalau perbuatan-perbuatan yang selalu kita ingat, yang akan mendorong kita selalu beristighfar dan nashi di dalam ibarat al-mawjudati yang terdapat bi'aidina di hadapan kita ini, la amala arjalil qulub, katanya. Tidak ada amal ibadah yang lebih menaruhkan harapan bagi hati, bagi hati, min amalin, daripada sebuah amalan, pemaknahu, dan artinya apa? Ala hadzal wajhi, atas jalan ini, annal amalal mausufa bihadhihi sifati, bahwasanya amalan yang disifatkan dan sifat ini la yartafitu ilaihil qalbu, tidak pernah berpaling kepadanya oleh hati. Apalagi kalau berpalingnya hati ke sana itu adalah dengan suatu anggapan, ini adalah prestasi saya, ini adalah keunggulan saya, ini adalah, pokoknya dia menonjolkan dirinya sudah itu. Dia lupa akan karunia Allah, bahwa dia bisa berbuat bagus itu atas izin Allah, atas fadlullah, atas kelegaan daripada Allah. Dia tidak ingat itu. Dia kepadanya, ini karena saya pantas beramal ini karena saya tahu hukumnya. Saya pantas beramal ini sebanyak-banyaknya karena apa? Saya memang orang yang patut dicontohi, ditiru. Saya pantas begini karena ini prestasi saya. Ini bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia menonjolkan dirinya, bukan menunjukkan. Wala ya'tabirhu, dan dia tidak memandangnya bi adami iltifati, pada ketidakal berpalingnya, waqtibarihi, dan waqtibaruhu salahuhu, dan yang namanya memandang itulah baiknya, wa taharruruhu min raqqi ru'yatihi, dan kebebasannya daripada kelembutan pandangannya, fayabqa hina izin ma'a rabbih, maka tinggallah ketika itu bersama Tuhannya, la ma'a amalihi, bukan bersama amalnya. Artinya ini lebih tinggi lagi nih. Lebih tinggi lagi. Ketika dia beramal, dia tidak melihat amalnya, justru yang dilihat adalah Allah. Itu yang dilihat. Bukan sekedar dia melupakan itu amal, lalu tidak ingat Allah, tetapi di saat dia lupa itu amal, maka yang dilihat hanyalah Allah, yang diingat hanyalah Allah. Itu yang diingat. Wa yakunu dzalika, dan adalah yang demikian itu,
Artinya keadaan semacam itu, sifat semacam itu mudha'un takdiruhu, yaitu disandarkan takdirnya la amala arja li salahil qulub. Kalau dikatakan seperti dalam hikmah ini, maka artinya kata beliau, tidak ada sebuah amal ibadah yang lebih menaruh harapan bagi kebaikan hati. Berarti di sini adalah untuk perbaikan hati. Karena apa? Orang-orang yang salik, orang-orang yang murid itu adalah pertama dia berusaha untuk menata hatinya, untuk menata hatinya, untuk membaca hatinya. Maka itu sebabnya para sebagian sufi dia tidak bangga terhadap orang-orang yang pintar membaca kitab, pintar menerjemahkan, pintar dia untuk memahami, bahkan pintar untuk menguraikan, pintar untuk memberikan pencerahan kepada orang. Tetapi sebaliknya dia tidak bisa membaca hatinya, tidak bisa membaca hatinya. Artinya, walaupun mungkin dari segi penguasaannya kitab dia tidak begitu pandai menguasainya, cuma dengan penjelasan para guru dia paham. Lalu dia coba dengan pahamnya itu untuk menilai hatinya. Artinya kan begini, kita tahu mana yang namanya hasad, mana yang namanya hikdun, mana yang namanya ujub, mana yang namanya riya, mana yang namanya sum'ah. Nah, sewaktu-waktu itu dia renungi, apakah dalam hati saya ini masih ada hikdun ya? Ada, dia bilang. Si Anu dulu 2 tahun yang lewat saya sudah marahi dia, sampai sekarang masih saya tidak suka melihat dia. Saya tidak suka melihat dia. Mohon maaf, kita tidak bermaksud menjadikan Rasulullah menjadi contoh. Ketika Hamzah, paman Rasulullah, dibunuh oleh Wahsy, Rasulullah mengutuk Wahsy, tetapi Allah menegur dia, jangan. Karena boleh jadi nanti dia akan bertobat dengan taubatan nasuha, atau biarkan nanti Allah yang mengazab dia kalau memang dia pantas untuk pokoknya kamu tidak usah kasih nilai pada si Wahsy. Akhirnya betul Wahsy itu melalui bujukan daripada Sayyidina Bilal, karena dia berkeluarga dengan Bilal, Wahsy akhirnya bertobat, masuk Islam dia. Bahkan dia ingin menebus kesalahannya dengan membunuh siapa si kafir-kafir itu. Akhirnya dibunuhlah Musailamah Al-Kadzdzab pada zaman Abu Bakar Siddiq. Tapi ketika Rasulullah masih hidup, begitu Wahsy datang dia duduk di hadapan Rasulullah. Wahsy, di belakang kamu. Karena setiap saya melihat kau, saya ingat kepada kamu yang membunuh paman saya. Nah, ini bukan berarti Rasulullah tetap dendam kepada si Wahsy, bukan. Tapi justru dia sangat-sangat sedih mengingat pamannya yang dibunuh oleh Wahsy. Artinya kita coba membaca hati kita. Kita akan temukan satu demi satu. Kemudian, apakah hati saya masih ujub ya? Ingin dipuji sama orang, atau saya suka memuji diri sendiri? Saya suka memuji diri sendiri. Apakah masih ada dalam hati kita? Ini kita baca. Begitu juga dendam dan lain sebagainya. Apakah dalam hati saya masih ada dendam? Nah, inilah yang maksud dalam membaca hati. Membaca hati. Kalau sufi mengatakan alangkah indahnya para murid-murid sufi itu, dia bisa membaca kitab, bisa menerjemahkan kitab, bisa juga menguraikan, memberikan pencerahan kepada orang. Di samping itu dia bisa juga membaca hatinya. Di saat apa? Dia lihat misalnya nih, ketika dia mengajar, menyampaikan apa yang sudah dibacanya dalam kitab itu, dia coba ambil hatinya. Hati saya ini ikhlas tak ya menyampaikan hal ini kepada para tulab, atau enggak, atau saya masih sum'ah dan sebagainya. Pada saat itu juga kita bisa nilai. Nah, ini artinya samping bisa membaca kitab, kita baca hati kita. Kemudian yang kedua, mungkin di saat kita sedang akan baca kitab, kita berhadapan dengan setan dan iblis, sehingga membuat kita menjadi malas. Ada saja kadang-kadang pikiran kita tidak tenang, macam-macam yang dipikirkan, hati kita juga menjadi semrawutan. Akhirnya kita tergeret dalam sebuah kemalasan. Akhirnya kadang-kadang Allah
kita lupakan yang kita tonjol adalah setan. Maka itu termasuk kita akan coba untuk membaca hati, membaca qalb kita sendiri. Nah, ternyata kata daripada beliau, tidak ada amalan yang lebih diharapkan untuk membawa kemaslahatan hati selain daripada amal yang begitu kita lakukan, sudah lupakan dia. Auma fi makna atau pengertian-pengertian yang sama pada maknanya. Wa sayati min kalamil musannif, dan akan datang nanti daripada ucapan musannif, kalam muallif, ma yunasibu hadzal makna, apa yang sesuai dengan makna ini. Wa huwa qauluhu, yaitu ucapannya, kat usairina wal wasilina ilahi an ru'yati a'malihim. Kat usairin, terputusnya orang-orang yang berjalan karenanya, wal wasilina ilahi, dan orang-orang yang berjalan kepadanya, an ru'yati a'malihim, dengan sebab melihat amal perbuatan mereka, wa suhudi ahwalihim, dan menyaksikan kelakuan-kelakuan mereka, ila akhir, dan sampai ke lainnya. Artinya orang yang sedang asik berjalan menuju Allah, bahkan orang yang akan sebentar lagi sampai kepada Allah, menjadi terjegal di tengah-tengah perjalanannya atau di penghujung perjalanannya untuk sampai kepada Allah, lantaran dia melihat amalnya sendiri, bukan dia melihat Allah yang memberikan dia karunia untuk bisa beramal. Maka tentu sebaliknya akan sangat-sangat optimis untuk bisa sampai kepada Allah. Orang-orang yang beramal, begitu dia mulai beramal, justru yang diingat adalah Allah, 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 Allah saja, Allah saja yang diingat dalam beramalnya. Sehingga dia di situ pasrah. Mana maunya Allah untuk menggerakkan tangannya ketika mengangkat takbiratul ihram, mengangkat tangannya ketika dia turun pada ruku, mengangkat tangannya, begitu juga kepada ucapannya, kepada hatinya. Dia serahkan kepada Allah, seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, hamba serahkan diri saya, hamba sudah berniat beribadah sholat ini karena Engkau ya Allah. Maka Allah nanti akan menggerakkannya. Kemungkinan juga dalam gerak-gerik kita itu kalau dinilai dari segi syarat, dah lupa tadi ruku beliau ini, dah lupa tadi sujud, dah lupa, nah kadang-kadang seperti itu. Nah, mungkin menurut penilaian syarat sudah salah, karena apa? Tidak ada ruku. Tidak ada ruku. Pernah ada seorang qadhi memimpin sebuah salat jamaah. Tiba-tiba ada seorang murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Begitu khusyuknya si qadhi ini dari imam memimpin jamaah. Kemudian murid daripada Syekh Abdul Qadir Jalani ini, dia rompak macam-macam lah di belakang. Sampai apa? Sampai terganggu dia sebagai imam melakukan sholat dengan cara khusyuk. Begitu dia selesai sholat, langsung dia lompati jamaah oleh imam ini untuk membentak itu si murid daripada Syekh Abdul Jalani. Kamu kok mengganggu orang sholat ya? Oh, ini mungkin Tuhan belum tahu ilmunya Allah. Kata daripada murid Syekh Abdul Jalani, belum tahu ilmunya Allah. Makanya Tuhan mengatakan saya itu mengganggu Tuhan yang sedang sholat. Dan dia tertegur imam ini. Apa ilmunya Allah? Ilmunya Allah adalah aku ini. Aku ini ilmunya Allah. Kata daripada murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ini. Ini apa artinya? Berarti memang menurut syarat, jangankan kita memukul sesuatu yang membuat orang menjadi terganggu melakukan sholat, baca Al-Quran pun dilarang, sampai membuat orang terganggu di salat. Atau Assalamualaikum itu dilarang kalau akan mengakibatkan terganggu sholat. Nah, apalagi ini dah mukul-mukulan sesuatu yang membuat jamaah itu semasjid itu menjadi tidak khusyuk dalam sholatnya. Tapi qadhi ini juga sadar. Ini seolah-olah dia menyatakan kesalahan saya memang. Kenapa? Karena saya seolah-olah sholat tidak karena Allah.
tidak mengandalkan Allah untuk mencari bantuan agar bisa menjadi khusyuk. Saya justru mencari bantuan kepada makhluk yang harus diam supaya bisa khusyuk. Tidak menjadikan bantuan yang paling utama dari Allah, pasrah kepada Allah. Seandainya dia itu menjadikan Allah sebagai penolong dalam mencari sebuah khusyukan, dia akan mengalami seperti Usama bin Zaid, kemudian seperti Mus'ab bin Umair, seperti halnya Ali bin Abi Thalib yang dipotong kakinya Mus'ab bin Umair, tidak dirasakan ketika dia sholat. Ali bin Abi Thalib yang dirobek lengannya untuk mengeluarkan panah itu dan dirasakan. Kenapa? Karena di saat dia berniat untuk melakukan sholat, dia mencari pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan sebuah khusyukan. Ini adalah memang yang dituju oleh para sufi. Karena apa? Penataan hati dalam sholat ini sangatlah penting. Karena itu merupakan sebuah turuk, sebuah jalan untuk bisa menyampaikan kita kepada khusyuk. Karena kalau kita tidak memahami makna daripada sebuah rukun qalbi, lalu rukun qalbi itu kita pahami misalnya sebagai salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat yang dibagi menjadi 3 itu, tapi kita tidak pernah mengetahui mana yang namanya ikhlas, mana yang namanya itu dan inilah yang berupa taat batin, mungkin akan kesulitan kita sampai kepada khusyuk itu. Karena kita tidak tahu penyakit batin kita tidak tahu taat batin kita. Maka disitulah sebabnya wajah hidup billahi haqqa jihadi itu artinya berperanglah kalian dengan diri kalian dengan perangan yang sebenarnya dalam suasana kita beribadah kepada Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wal ghalibu ala zanni anna alladhi kasadahu al-mu'allifu, dan yang lebih menang atas persangkaan anna alladhi kasadahu al-mu'allifu rahimahullahu, bahwasanya yang dimaksudkan oleh penulis, mudah-mudahan Allah merahmati dia, pada karau dan yang dia ingatkan, innama huwa lafzul kabul, hanya saja yang diingatkan istilah lafaz menerima, yaitu la amala arja lil kabul. Nah ternyata di sini mengatakan innama huwa lafzul kabul agalatun pada nasih, maka salah orang yang mengibaratkan seperti itu. Takulliba hurufuhu, maka dibalik hurufnya kalbun menjadi kulub, kalbun menjadi, kalau di sini adalah kabul menjadi kulub, artinya kulub menjadi kabul. Nah kabul itu sesungguhnya yang salah katanya, yang benar adalah kulub, bukan kabul. Wala yahtaju fi hadza ila hasbin, dan tetapi tidak berkendak kepada hal ini untuk dibuang, tapi dibiarkannya katanya. Nanti saja diterangkan pada syarat. Artinya begini, tidak usah dihapus ini. Ya keliru memang, tapi tidak usah dihapus. Nanti dijelaskan. Memang itu adab daripada para penulis ketika dia mengkritis tulisan daripada orang yang lainnya. Misalnya Nawawi Al-Bantani punya murid menulis matan, ya. Dia tidak mengatakan di sini salah lagi. Tapi Syekh Nawawi justru menyusun salah, mensarahkan matan yang ditulis oleh muridnya itu. Begitu juga sebaliknya, ketika Imam Nawawi menulis matan disarahkan oleh muridnya, dia tidak mengatakan yai di sini salah, tetapi dia nanti jelaskan. Ya biarkan itu yang salah itu, tapi dia jelaskan sebenarnya ini yang dimaksudkan oleh beliau, tanpa menghapus apa yang menurut dia suatu kesalahan. Itu kan kemarin di muktamar NU yang keempat itu tampil Kiai Zulfa Mustafa, suriah daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, yang menulis sebuah kitab yang namanya yaitu Tuhfatul Qasi Wadani. Tuhfatul Qasi Wadani ini dia pakai nazam itu Barajas atau 4.000 bait ya, khusus untuk mengungkap tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Ketika pada kesimpulannya ditanya mana yang dicantumkan di sini keramatan daripada beliau,
Jadi kami sengaja tidak mencantumkannya karena keramatan beliau itu bukan satu keanehan. Kekeramatan yang hakiki itu adalah banyaknya karya beliau, tulisan-tulisannya, dan banyaknya murid beliau menjadi ulama. Itu kekeramatannya. Karena betapa banyak memang orang-orang kita lihat banyak keramatnya yang nyeleneh-nyeleneh, tapi muridnya tidak banyak yang menjadi ulama. Yang kedua, tidak banyak karyanya yang bisa diwarisi generasi belakangan. Kiai Nawawi Bantani ini adalah guru daripada Hasyim Asy'ari dan guru daripada Ahmad Dahlan juga. Itu. Jadi guru-guru daripada ini ulama banyak muridnya. Sehingga Kiai Nawawi Al-Bantani itu dia memang banyak keramatnya tapi tidak diungkap kalau keanehan itu, karena itu kan buat orang menjadi kultus ini nanti yang tidak dibenarkan lah, tidak diharapkan oleh keluarganya. Tapi kalau mewarisi kitabnya, kalau bayangkan yang kita pelajari itu misalnya Madarijus Su'ud karya beliau, Riyadul Bari'ah karya beliau, kemudian juga ini Riyadus Shalihin juga karya beliau, banyak karya-karya beliau. Yang kemudian yang terbesar adalah Mirahul Bait An-Nawawi, tafsir Nawawi itu. Nah di situ kekeramatan beliau 100 kitab yang ditulis oleh Kiai Nawawi Al-Bantani, sehingga kumpullah ulama-ulama Indonesia yang ada di Jawa pada waktu itu. Mereka lah yang menginspirasi nasionalisme di Indonesia, sehingga terjadilah pemberontakan kepada para penjajah. Padahal pada waktu itu Sunan Konggronya sedang belajar Islam di sana. Di Mekah 6 bulan dia Sunan Konggronya untuk mencari sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menjinakkan bangsa Indonesia sungguhnya. Karena dia kan seorang orientalis ya. Dia sengaja belajar Islam adalah untuk mencari kelemahan Islam. Nah, tetapi ada orang Belanda juga yang sudah masuk Islam menulis keunggulan-keunggulan daripada Kiai Al-Bantani untuk menjadikan dia sebagai satu rujukan. Nah, ini juga kita harapkan kepada pengurus Palahi ya, supaya bisa menulis sebuah buku atau kitab untuk menguraikan sejarah Al-Makfurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim, sehingga nanti bisa dibedah pada waktu muktamar kedua Palahi ini. Jadi itu kita harapkan, karena ke depan Palahi ini akan menjadi besar sebenarnya. Karena apa? Kita lihat para alumni sudah begitu maju pemikirannya, baik dalam bidang agama maupun bidang ekonomi dan keduniaan lah pada umumnya. Artinya bisa bersaing dengan alumni-alumni dari pondok pesantren lain, bahkan perguruan-perguruan tinggi lain. Jadi kita yang sekarang ini boleh dibilang membangun sebuah fondasi, nanti mereka yang meneruskan bangunannya. Jadi sejelek apapun sekarang, tetapi ada semangat kita untuk menjadikan fondasi ini sebaik-baiknya. Sehingga pada muktamar nanti harus ada di bedah buku tentang sahsiah daripada Al-Makfurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim, sehingga semakin besar nanti pondok pesantren Al-Halim ini, itu semakin kentara keramatan beliau. Kekeramatan beliau itu bukan seperti tadi itu yang aneh-aneh, tapi banyaknya muridnya yang alim, banyaknya zuriyah, baik zuriyah talabiyah ataupun zuriyah nasab, itu akan banyak. Itu sebagai salah satu bentuk keramatan, di mana zuriyah beliau terus berketurunan kesinambungan menjadi ulama-ulama yang melanjutkan kegiatan beliau sampai hari kiamat. Inilah kekeramatan yang sejati. Karena di dalam kitab ini juga sudah diterangkan kan, bahwa kun man talabal istiqomata wala takun man talabal karamata, katanya. Jadilah kau menjadi orang yang mencari istiqomah, jangan kau menjadi orang yang mencari karamah. Karena apa? Istiqomatun khairun min alfi karamah. Satu istiqomah itu jauh lebih bagus daripada 1000 karamah. Oleh sebab itu, silahkan ngaji untuk mencari istiqomah, bukan mencari karamah. Nah, semua nanti hijab-hijab yang hijab kita dari Allah akan dirobek oleh tirai yang hijab itu, oleh belatinya istiqomah ini. Itu yang akan merobek dia. Jadi itu yang kita harapkan. Sehingga ini nanti kita menjadi zuriyah beliau, baik zuriyah yaitu nasabiyah ataupun zuriyah talabiyah, akan terus membuat beliau-beliau ini menjadi imam. Jadi kita bertekad bagaimana untuk membahagiakan mereka. Ini semua ini yang punya foto-foto ini,
kita bahagiakan mereka dalam barzahnya. Mumpung kita masih hidup, kita kirimkan kepada mereka apapun yang kita lakukan, karena Rasul bersabda, in ahsamtum asarru wa in asabtum asa'u. Kalau kalian wahai para zuriyah berbuat bagus, mereka menjadi senang di alam barzahnya. Tapi kalau kalian itu berbuat tidak bagus, mereka menjadi sedih dan susah dalam barzahnya. Kita bertekad bulat, baik zuriyah talabiyah ataupun zuriyah nasabiyah, untuk menyenangkan ini beliau-beliau yang ada fotonya di yang samping ikrana ini. Jadi itu sebabnya tidak dipampang fotonya ini, supaya kita ingat kepada beliau. Itu yang dilakukan pula oleh ini Kiai. Itu baru 3 memang karyanya, kitabnya baru 3. Salah satu ini yang Tuhfatul Qasi Wadani, itu yang untuk mengungkap biografi daripada Kiai Nawawi Al-Bantani, sehingga kita juga akan terinspirasi untuk mengikuti jejak daripada para ulama-ulama ini, para penulis-penulis itu, untuk apa yang bisa kita tulis. Walaupun mungkin kata orang, ketika kita menyajikan sesuatu yang ada kesamaannya dengan orang yang duluan, berarti akan terjadi tahsilul hasil. Tetapi kita tidak menyikapi itu sebagai suatu tahsil hasil, tapi sebagai suatu takrir. Seperti halnya Allah di dalam Al-Quran mengatakan 3 kali, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. 3 kali itu bukan berarti tahsil hasil, tapi adalah untuk memperkuat pernyataan yang pertama, diperkuat oleh kedua yang kedua diperkuat oleh pernyataan yang ketiga, sehingga dia akan semakin memperkuat, tidak menjadi tahsilul hasil. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wala yahtaju fi hadza ila hadfin, dan tidaklah berkendak pada soal ini untuk membuang kalimat yang dianggap salah itu. Biarkan dia, nanti saja kita jelaskan pada syarah. Tetap biarkan sia. Mungkin belum dijelaskan misalnya oleh muallif, kita tidak pernah menanya dia, sehingga kita tidak tahu apa maksudnya. Maka kita coba memenangkan zon, katanya, zon, bahwa maksud daripada musannif adalah ini, dengan kata-kata kabulnya, yaitu adalah yang dimaksudlah memenangkan kulub daripada kabul. Karena apa? Karena yang kita lakukan ini semuanya berharap untuk menata hati, sehingga hati itulah nanti akan menjadi salah satu penggerak kita untuk bisa usul kepada Allah Ta'ala. Itu sebab yang dimaksudkan oleh beliau ini. Wa takririhi ala hadzal wajhi, dan menetapkannya atas jalan semacam ini. Antakula salamatul amali minal afati, yaitu selamatnya amal daripada penyakit, syartun fi qabulihi, yaitu adalah menjadi syarat pada diterimanya. Artinya selamatnya amal daripada apa, apakah apat hakiki atau apat syar'i. Ini karena kalau kita mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, seberapa persen kita ingat dalam ibadah, maka sekian persen pula lah yang diterima oleh Allah, yang bisa diharapkan memberikan pahala. Jadi yang kita tidak ingat kepada Allah selama beribadah itu berapa persen, itu dianggap dia diterima tapi tidak dapat pahala. Nah, justru di sini tidak hanya menilai dari segi kepatuhan syar'inya, tapi adalah ketaatan kalbunya, ketaatan hatinya di dalam melakukan ibadah, sehingga dia sunyi selama ibadah itu daripada penyakit-penyakit batin yang 10. Bi'ittihamin nafsi bil qiyami bihaqi, dengan tuduhan diri, dengan berdirinya dengan haknya sendiri, wa ru'yati taksirihi, dan melihat kekurangannya fihi, pada amalnya itu, fayagibu anhu idzaka syuhudu, maka menjadi gaiblah daripadanya ketika itu kesaksiannya, wa yatakiru indahu, dan ia menjadi merasa hina di sisinya, wujuduhu, dan menjadi merasa hina di sisinya akan keberadaannya, fala yusakinhu, maka dia tidak membuat dia menjadi tenang,
wala yatamidu alaihi, dan dia tidak berpegang atasnya. Fa illat yakun hakadha wa illam yakun ala hadzal wasfi, maka jika dia tidak berada seperti sifat ini, bal kana naziran ilahi, tetapi dia senantiasa memandang kepadanya, wa mustaziman lahu, dan hal keadaan dia mengagungkan baginya, bagi Allah maksudnya, ghaiban an syuduhi minnatullah, ghaiban hal keadaan dia gaib, an syuhudi minnatillah, daripada menyaksikan pemberian Allah Ta'ala alaihi atasnya, fi taufiqihi lahu, pada pemberian petunjuk Allah baginya, au ka'ahu dzalika fil wujubi, menjatuhkan akan yang demikian itu dalam wujud, fahabita lidzalika amaluhu, maka menjadi batal karena alasan itu amal perbuatannya, wa khaba sa'yuhu, dan menjadi sia-sialah usahanya. Artinya begini, apabila dalam beramalnya itu dia tidak menyandarkan apa yang dia lakukan itu kepada Allah, tetapi dia hanya menyandarkan semua yang dia lakukan itu pada dirinya sendiri sebagai prestasinya dia. Ini adalah berkat riadah saya, berkat muazabah saya sekarang alhamdulillah sudah bisa menjadi orang yang khusyuk dalam sholat. Ini kan sedikit pun dia tidak ingat kepada Allah. Dia tidak mengatakan ini semua karena karunia Allah. Kalau bukan karena Allah, mungkin saya juga tidak menjadi orang yang sholat, apalagi mau khusyuk. Kalau tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya inilah hamba yang lemah. Oleh sebab itu saya senantiasa ketika beribadat pasrah kepada Allah, bagaimana saja maunya Allah. Ini kan berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama itu sudah menonjolkan dirinya yang sudah riadah kuat, berlatih untuk menjadi orang yang istiqomah, orang khusyuk, baru dia dapatkan. Jadi dia seolah-olah mengesampingkan iradah Allah. Maka kalau yang pertama ini berarti sedikit pun dia tidak menyandarkan akan ibadahnya kepada Allah, justru membuat ibadahnya itu menjadi batal, menjadi sia-sialah usahanya. Berarti dia akan terus merosot, drastis merosot, tidak akan bisa maju menuju Allah. Tetapi apabila terjadi sebaliknya, pokoknya begitu dia berniat, Ta'ala, saya serahkan sudah kepada Allah, bagaimana saja maunya Allah. Hamba tidak bisa sudah berbuat apa-apa tanpa ada karunia daripada Allah, maka justru Allah nanti akan menggeret dia. Ini hambaku yang lemah, membutuhkan bantuanku. Aku akan membuat dia menjadi orang yang aku di saat dia beribadah. Nah, itu adalah kalau kita menyandarkan segala sesuatu amalia kita kepada Allah, dan tentunya setelah kita mengetahui ini syarat sahnya, ini rukunnya dan lain sebagainya. Qala Abu Sulaiman radhiyallahu anhu, telah berkata Abu Sulaiman, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, ma istahsantu min nafsi amalan, saya tidak pernah menganggap baik dari diri saya akan sebuah amalan, ahtasabtuhu, maka saya menghitung-hitung dia. Artinya begini, selama saya beribadah itu saya tidak pernah menganggap amal ibadah itu saya baik lantaran diri saya yang rajin belajar, lantaran diri saya yang tetap riadah, lantaran diri saya yang tetap muakabah. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu katanya. Tapi sebaliknya, mafhumnya berat sebaliknya. Saya selalu mengembalikan kepada Allah apapun yang saya lakukan setelah tidak disalahkan oleh syariat, saya serahkan kepada Allah karena ini merupakan suatu anugerah Allah. Wa qala Ali bin Husain radhiyallahu anhu, telah berkata Ali bin Husain, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, kullu syai'in min af'alika, segala sesuatu daripada amal perbuatanmu, iza ittasalat bihi ru'yatuka, apabila berhubung dengannya penglihatanmu, fadzalika dalilun, maka ini adalah menjadi satu dalil ala annahu la yuqbalu minka, atas bahwasanya tidak diterima daripadamu. Artinya kesimpulan daripada makna ini adalah kalau kita masih memandang amalan itu adalah hasil karya kita sendiri, bukan anugerah Allah, itu sudah akan membawa kita lama-lama menjadi ujub. Bukan saja menjadi ujub, tapi lebih itu dari takabur. Kemudian
semua yang akan menjadi batal, semuanya menjadi kosong semuanya. Li'annal qabula marfu'un maghibun anka, karena bahwasanya yang diterima itu marfu'un, yaitu diangkat, maghibun anka, yaitu yang gaib daripada engkau. Artinya kau tidak melihat dia, berasal dari dirimu. Wa ma in qata'at anhu ru'yatuka, dan amal ibadah yang terputus daripadanya penglihatanmu, fadzalika dalilun alal kabuli, itu adalah merupakan dalil atas diterimanya. Artinya ketika kita beramal lalu kita tidak melihat bahwa amalan itu datang dari diri kita, bukan prestasi kita, maka itu sebagai dalil atas diterimanya, katanya. Waqad su'ila ba'dul arifin, sesungguhnya telah ditanya sebagian daripada para arifin, ma alamatu qabulil amal, apa sih tanda diterimanya amalan kita? Qala nisyanuka iyyahu, yaitu adalah kau melupakan dia. Lupakan, setelah kau lakukan sudah, lupakan sudah. Maka itu sudah tanda yang diterima oleh Allah. Bang kita unazrika anhu, dan terputusnya pandangan engkau daripadanya, bil kuliah secara menurut. Bidalalati qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'uhu. Ilaihi, kepada Allah, yas'adu akan naik al kalimut thayyib, yaitu kalimat-kalimat yang bagus, wal amalus shalih, dan amal perbuatan yang bagus, yarfa'uhu, dia yang mengangkatnya. Jadi kalimat thayyib itu adalah dari anugerah Allah dan penilaian Allah. Begitu juga amal saleh dari anugerah Allah dan penilaian dari Allah. Qala fa'ala matrab'il haqqi ta'ala dalikal amala, maka tanda terangkatnya, artinya diangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu amal, alla yabqa indaka minhu syai'un, bahwa tidak ada yang tersisa di sisimu daripadanya sesuatu. Fa innahu, maka sungguhnya, idza baqiya fi nazrika minhu syai'un, apabila tersisa pada pandanganmu daripada amal ibadah itu sesuatu, lam yartafi ilaihi, tidak akan bisa terangkat kepada Allah. Di bainunati baini indiyatika wa indiyatihim, karena sangat jelas perbedaan antara kesisianmu dan kesisian dia. Artinya kau berada di sisi dirimu atau di sisi dia. Itu sangat jelas katanya. Berarti kalau kita masih berada di sisi kita sendiri, berarti tidak pernah tinggal landas daripada kedirian kita menuju kedirian Allah. Padahal kita ingin untuk menuju Allah, tapi selama kita terus tak pernah tinggal landas daripada kedirian kita, karena kita mengakui semua ini adalah prestasi kita, bukan ada anugerah Allah, maka itu tandanya belum diterima oleh Allah, katanya. Ayam bagi lil abdi, maka sangat bagus bagi seorang hamba, idza amila amalan, apabila dia mengamalkan suatu amalan, ayyakuna indahu nasyan mansiyah, bahwa ada di sisinya yaitu lupa dan dilupakan, bima zakarnahu, dengan yang apa yang telah kami sebutkan, min ittihamin nafsi, di antara tuduhan-tuduhan diri, kebohongan-kebohongan diri terhadap dirinya, ru'yatut taksiri, yaitu adalah melihat akan kekeliruan-kekeliruan, hatta yasulalahu kabulahu, sehingga dia menerima baginya terimanya. Artinya begini, maksudnya adalah di antara tanda-tanda kita dapat mengetahui bahwa kita beribadah dan Allah menerimanya adalah apabila kita tidak pernah menonjolkan keakuan kita di hadapan keakuan Allah. Tidak pernah kita menonjolkan egoisnya kita utamakan egoisnya Allah. Allah egois wajar, karena dia berkuasa dalam segala sesuatunya. Di mana egoisnya Allah? Jangan kau menyembah kecuali karena saya. Dan kau harus mengakui bahwa kau menyembah itu juga adalah merupakan anugerah daripada saya. Itu kita duduk di situ, kita masuk, kita panah dalam keegoisan Allah. Jangan sedikit pun ada egois dalam diri kita yang mengatakan seperti kisah
yang mengatakan bahwa saya masuk surga adalah lantaran amal saya, bukan karena rahmat Allah, maka Allah menjegal dia. Tidak usah kau masuk surga kalau begitu, karena saya yang punya surga. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas dalam hal itu, bukan kau masuk surga lantaran amalmu, tapi karena anugerah saya. Semua ini diberitahukan kepada kita, maka tujuannya adalah supaya bagaimana kita bisa membaca niat kita, hati kita, sampai kepada kepasrahan total kepada Allah yang akan menilai apa yang kita lakukan ini baik dan benarnya. Yang penting kita coba melihat dari kisi-kisi syariahnya. Alhamdulillah sudah ini pun anugerah Allah, mari kita serahkan kepada Allah. Tugas kita lah beribadah, bukan menilai ibadah kita sendiri. Yang menilainya adalah Allah setelah Allah memberikan anugerah. Itulah makna daripada, singkat sekali dia memang ini, tapi banyak pembahasannya. Qala innama awrada alaikal waridu litakuna bihi alaihi waridan wallahu a'lam bissawab. Masih kita punya waktu sedikit, mungkin ada yang perlu di